Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Strategi Pemasaran Bauran Promosi. A. Pengertian promosi. Promosi menurut para ahli. Pertama, hyperbody. Badi menjelaskan bahwa promosi adalah suatu upaya dalam membujuk orang untuk menerima produk, konsep, atau gagasan. Sedangkan menurut swasta, bahwa promosi adalah suatu promosi yang dilakukan secara satu arah yang dibuat guna mempengaruhi pihak lain agar bisa menciptakan pertukaran di dalam pemasaran. Pengertian promosi secara umum yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik itu merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. B. Periklanan. Periklanan adalah alat pemasaran yang digunakan oleh merek untuk mempromosikan produk atau layanan merek kepada calon pengguna. Tujuan periklanan adalah untuk pertama, buat pelanggan mengetahui produk atau layanan Anda. Kedua, yakinkan pelanggan bahwa produk atau layanan perusahaan tepat untuk kebutuhan mereka. Ketiga, ciptakan keinginan untuk produk atau layanan. Keempat, tingkatkan citra perusahaan. Kelima, mengumumkan produk atau layanan baru. A. Karakteristik periklanan. Pertama, berbentuk berbayar. Kedua, alat untuk promosi. Ketiga, komunikasi satu arah. Keempat, pribadi atau non-pribadi. Kegiatan periklanan dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu iklan cetak, iklan siaran, iklan luar ruang, iklan digital, dan integrasi produk atau merek. Saya Ratna Putri ingin menjelaskan tentang B. Tujuan periklanan. Untuk menginformasikan, membujuk atau merayu pelanggan, dan sebagai pengingat. C. Keuntungan dan kekurangan menggunakan periklanan. Yang pertama, keuntungannya adalah mengurangi biaya per unit, membantu dalam membangun merek. Yang ketiga, membantu meluncurkan produk baru. Kekurangan periklanan. Pertama adalah meningkatkan biaya, kedua membingungkan pembeli, dan yang ketiga adalah terkadang menyesatkan. C. Promosi penjualan. Menurut definisi, promosi penjualan adalah aktivitas yang diterapkan untuk jangka waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan konsumen dan merangsang penjualan. A. Jenis promosi penjualan. B. Strategi terbaik untuk melakukan promosi penjualan. Yang pertama, pilih audiens yang tepat. Kedua, tetapkan tujuan yang dapat diukur. Yang ketiga, batasi ketersediaan. Yang keempat, promosi secara luas tetapi dengan bijak. Yang kelima, menawarkan nilai real. Yang keenam, tinjau hasil. D. Publisitas. Pengertian publisitas adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dari individu, layanan, atau produk agar bisa diperhatikan oleh publik. Ada beberapa perbedaan antara marketing dan publisitas, yaitu sebagai berikut. 1. Publisitas. 2. Marketing. B. Manfaat publisitas bagi perusahaan. 1. Membangun kredibilitas. 2. Membuat bisnis jadi perhatian publik. C. Kekurangan publisitas. 1. Pihak perusahaan tidak bisa mengontrol media. 2. Pihak perusahaan juga tidak bisa mengontrol jenis informasi apa yang dibuat oleh media, sehingga apabila informasi yang dibuat oleh media adalah informasi yang menjelekkan perusahaan, maka akan sangat merugikan. 3. Publisitas hanya bisa dilakukan secara satu arah saja, yang mana publik hanya bisa membaca ataupun melihat berita. D. Sifat publisitas. Beberapa sifat publisitas dari publisitas adalah sebagai berikut. 1. Publisitas memiliki tingkat kebenaran atau kepercayaan yang tinggi. Pemberitaan terkait suatu publisitas akan dinilai oleh masyarakat sebagai suatu yang benar dan akan lebih mudah dipercaya. 2. Penggambaran suatu produk. Sama seperti advertensi, publisitas juga mampu menggambarkan suatu produk. Yang jenis publisitas. Yang pertama, press release.
Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, produk placement. Yang keempat, melakukan partnership. Yang F, cara mengukur tingkat publisitas. Ada 3 cara yang dilakukan untuk mengukur dampak publisitas, yaitu yang A, metode evaluasi, yang B, membandingkan hasil, yang C, menganalisis konten dan mencari luas cakupan media yang didapat. Yang E, penjualan pribadi atau personal selling. Yang A, pengertian personal selling. Personal selling adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dikatakan teknik promosi di mana seorang penjual menggunakan orang ke orang untuk menjual penawaran menggunakan strategi penjualan yang dipersonalisasi. Yang B, tujuan personal selling. Yang pertama, bangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi 2 arah orang ke orang. Yang C, karakteristik personal selling. Personal selling membedakan dirinya dari teknik penjualan dan promosi lainnya dengan memiliki karakteristik berikut. Kontak manusia. Ini melibatkan interaksi orang ke orang di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan menjalankan strategi penjualan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Pengembangan hubungan. Penjualan pribadi melibatkan pengembangan hubungan antara penjual dan pembeli di mana kepercayaan dibangun dan calon pembeli dapat mengandalkan penjual. Selain itu, teknik ini bukan mengakibatkan tenaga penjual menjadi bagian dari proses pembelian. Aliran informasi 2 arah. Tidak seperti pemasaran massal, penjualan pribadi dicirikan oleh aliran informasi 2 arah. Para calon pembeli mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan meluruskan keraguan mereka langsung dari penjualan sebelum membeli. D. Jenis personal selling. Secara umum, personal selling dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan aktivitas penjualan dan tenaga penjual yang terlibat ini adalah 1. Order takers, 2. Order getters, 3. Order creators. E. Proses personal selling. Proses ini melibatkan 8 langkah di bawah ini. Yang pertama, prospecting. Yang kedua, prospek yang memenuhi syarat. Yang ketiga, pra-pendekatan. Yang kelima, yang keempat, pendekatan. Yang kelima, presentasi penjualan. Yang keenam, menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, penjualan. Yang ke-8, menindaklanjuti. F. Kelebihan dan kekurangan personal selling. Kelebihannya terbagi kepada 4. Yang pertama, menyampaikan lebih banyak informasi. Yang kedua, menciptakan lebih banyak pengaruh. Yang ketiga, mendukung komunikasi dan arah. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kekurangannya di sini ada 3. Yang pertama, mahal. Yang kedua, tenaga kerja ekstensif. Dan yang ketiga, jangkauan terbatas. Integrated Marketing Communication, kalau menurut Kurt Garden and Armstrong, adalah konsep perusahaan untuk mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan konsumen. A. Manfaat Integrated Marketing Communication. Yang pertama, untuk menyampaikan pesan yang kuat, konsisten, dan jelas. Yang kedua, untuk meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Yang keempat, menghemat budget dan melakukan promosi. B. Media Integrated Marketing Communication. 1. Iklan. 2. Hubungan masyarakat atau public relation. 3. Sales permohonan. 4. Event dan experience. 5. Direct selling. Strategi promosi adalah
perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya. Di dalam strategi promosi terdapat bauran promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah, yaitu yang pertama penjualan perorangan, yang kedua periklanan, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat pemasaran langsung, dan yang kelima hubungan masyarakat.